Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketaatan, nikmat di atas hidayah, dan nikmat bisa kembali bertemu di taman surga dunia, yaitu majelis ilmu. Semoga duduknya kita pada hari ini, pada siang hari ini, merupakan salah satu wasilah yang memudahkan langkah kita menuju tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sebab-sebab yang menjadikan hati itu sakit, yang diambil dari sebuah kitab yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustadz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan faktor yang menjadikan hati seseorang itu sakit. Yang pertama dan yang paling besar pengaruhnya adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah. Maka sebisa mungkin berjuanglah sekuat tenaga, jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar, dan dikarenakan dia adalah kezaliman dan dosa yang paling besar, maka pengaruhnya kepada hati seorang hamba merupakan pengaruh yang paling besar. Kemudian di samping kesyirikan adalah sifat-sifat kemunafikan, yaitu secara zahir menampakkan kecintaannya kepada Islam, tetapi secara batin membenci Islam. Dan kita juga sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bukan hanya kemunafikan secara i'tiqad, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan, keimanan, tetapi sebisa mungkin kita jauhi juga hatta kemunafikan yang bersifat amali. Di antaranya adalah kalau dia berjanji dia berkhianat, maka sebisa mungkin kita menjadi orang-orang yang tatkala berjanji maka kita menepati janji kita. Kemudian tatkala kita diberikan amanah, kita realisasikan amanah tersebut. Kita jalankan amanah tersebut. Tatkala kita berjanji kita tepati, tatkala kita diberikan amanah kita jalankan amanah tersebut. Kemudian tatkala berbicara berdusta, itu sifat kemunafikan. Maka sebisa mungkin kita tatkala berbicara jangan ucapkan sesuatu, jangan bicarakan sesuatu kecuali kebenaran. Karena tidaklah sebuah kejujuran itu pasti mengantarkan kepada kebaikan, dan semua kebaikan pasti mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian
dari perbuatan-perbuatan lainnya yang merupakan sifat-sifat orang munafik yang sifatnya amali berusaha kita jauhi, apalagi yang bersifat i'tiqadi. Jangan sampai kita zahirnya cinta Islam tapi di dalam hati kita ada kebencian kepada Islam, maka jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan faktor yang menyebabkan hati itu menjadi sakit adalah perbuatan bid'ah. Bid'ah sekali lagi hanya berada di dalam urusan agama. Agama ini sifatnya copy paste. Kita beribadah sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang beliau bawa, dan kemudian meniti jalan beliau, para sahabat-sahabat beliau yang Allah Subhanahu wa taala telah jaga mereka. Ya, dan kita tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi. Sebagaimana Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an, agama Islam telah sempurna. Maksud daripada sempurna tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Maka seorang tatkala beribadah, cukuplah dia mencocoki apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian jangan sampai dia hanya berdasarkan yang penting niatnya baik, kemudian dia bermudah-mudahan di dalam beramal. Niat yang baik saja tidak cukup, sampai seseorang juga baik dalam cara mengerjakannya. Dan baik dalam cara mengerjakannya itulah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, al-iktisaru fi sunnah ahsan minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana saja, biasa-biasa saja, tapi sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada mati-matian, ya, daripada berlebihan tapi ternyata tidak mencocoki sunnah Nabi, yang mana itu hanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yang menjadikan hati manusia itu sakit atau yang menyebabkan hati manusia itu menjadi sakit adalah dosa dan maksiat. Dosa kemaksiatan. Setiap dosa dan maksiat itu akan merusak hati jemaah sekalian. Apa di antara maksiat? Disebutkan di buku ini halaman 107, di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini kemaksiatan. Kita tidaklah diperintahkan untuk berbuat baik kepada makhluk, ya, kecuali yang paling pantas menerima kebaikan kita di sebelum orang lain adalah orang tua kita. Kita semua paham di antara sebab yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Tapi kalau kita lihat siapa yang paling berhak di antara sekian banyaknya manusia agar kita berakhlak mulia kepada mereka, orang tua kita. Maka di antara kedurhakaan yang besar tatkala seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya merupakan dosa yang sangat besar. Dan berkaitan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua, Allah gandengkan dengan perintah ibadah, perintah tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian agar tidak beribadah hanya kepada Allah, agar mentauhidkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Maka jaga orang tua kita kalau masih ada, itu pintu surga kita yang paling mewah. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kemudian di antara dosa dan maksiat adalah memutuskan hubungan silaturahim, hubungan orang yang ada darah dengan kita, paman bibi kita, saudara-saudari kita, ya, jangan diputuskan. Kalau mereka ingin memutus, jadilah kita orang yang menyambung. Kalau mereka tidak merespon yang serupa, maka tidak ada masalah. Itulah hakikat silaturahim.
Itulah hakikat menyambung hubungan silaturahim, yaitu Anda berusaha menyambung sekalipun orang lain ingin memutusnya. Kemudian minum khamar, nggak boleh minum khamar, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian narkoba, bermuamalah riba, berzina, berjudi, mengambil hak orang lain, mencuri, kemudian dan yang lain-lainnya. Syaitan akan terus menggoda manusia agar manusia terperosok ke dalam kesyirikan, terjatuh dalam bid'ah, dan tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu 3 ya. Yang pertama, berjuang syaitan itu agar kita jatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, jatuh kepada perbuatan bid'ah, ibadah yang gak ada asalnya, ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kemudian berusaha agar kita jatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka sudah bersumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Shad ayat 82, Iblis ya, mereka mengatakan fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan, iblis mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila berbuat kesalahan maka akan ditulis dalam hatinya noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Apabila dia bertobat, beristighfar, minta ampun, maka akan bersih hatinya. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Dan apabila ia kembali melakukan dosa dan maksiat, akan ditambah noda hitam tersebut ya, sampai noda hitam tersebut menguasai atau memenuhi hatinya. Jadi ini hakikatnya. Kalau seorang berbuat dosa, dititikkan hitam noda di hatinya. Taubat istighfar, hilang lagi. Lakukan maksiat lagi, dititikkan lagi sampai hitam hatinya. Yang jadi masalahnya, kita ini terkadang melakukan dosa dan tidak semua dosa kita bertaubat kepada Allah. Betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, pandangan, pendengaran, ucapan, dan kita tidak istighfar. Taruhlah kita buka handphone, di sana ada aurat. Kita ingin mendengarkan kajian, kita ingin menonton yang baik, iklannya adalah perempuan-perempuan yang membuka aurat, dan kita lihat itu dosa. Dan kita nggak istighfar, dititikkan hitam di hati kita. Maka tidak ada alasan kecuali kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Kemudian orang yang berbuat dosa akan tertutup hatinya. Ingat ya, orang yang berbuat dosa akan tertutup hatinya. Makanya kalau kita, antum misalnya, kok hari ini malas banget ibadah ini, kok hari ini malas banget ke masjid, kok hari ini malas banget buka Al-Quran, gak seperti biasanya. Cek apa yang telah antum lakukan, introspeksi, muhasabah. Pasti di sana ada dosa yang antum kerjakan. Karena inilah dampak yang disegerakan bagi orang yang jatuh kepada perbuatan maksiat. Apa? Menghalangi dia dari ibadah, menghalangi dia dari kebaikan, menjadikan dia hampa, menjadikan kehidupannya sempit, menimbulkan kegelisahan. Itu dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan di dalam syairnya, ra'aituz dzunuba tumitul quluba. Sungguh aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati. Ya, jadi beliau melihat dan menyadari apa yang menjadikan hati kita itu mati. Dengar azan malas sudah, nggak ada semangat apa-apa, nggak ada
gregetnya sama sekali, anggap biasa. Kenapa? Biasanya itu bermula dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dituruti. Wa qad yurithu dzullanuha, dan terus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan. Orang yang melakukan dosa, dia akan merasa dirinya hina. Dia nggak pedean. Dia nggak pedean. Dia akan menyendiri. Dia akan susah bergaul dengan orang lain. Dia merasa dirinya nggak pantas. Dia merasa dan seterusnya. Efek daripada perbuatan dosanya. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Jadi kapan antum ada hasrat untuk melakukan kemaksiatan, antum istighfar, antum minta pertolongan kepada Allah, minta agar Allah kuatkan, antum ta'awuz dan sebagainya, antum berhasil melewatkan, ada kebahagiaan di hati antum. Iya. Tatkala kemaksiatan sudah di depan mata ini, tapi antum lawan, antum hindari, akan terlahir kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang antum dapatkan. Ya. Wa khairun li nafsika isyanuha. Ya, dan sangat baik bagimu untuk meninggalkannya. Kemudian wahal afsada dina illal muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Ya, tidak ada yang merusak agama melainkan raja-raja atau ulama-ulama yang buruk dan para ahli ibadah yang tidak berilmu. Intinya apa? Al-Imam Ibnu Mubarak ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa itu mematikan hati. Ya, dan kalau orang itu bermudah-mudahan dan terus larut kepada perbuatan maksiat, maka akan melahirkan kehinaan. Kehinaan di dunia, kehinaan di akhirat. Ya, makanya dia merasa aku ini tidak pantas, aku begini dan seterusnya. Terus kemudian, makanya orang yang melakukan kemaksiatan, kalau antum ajak mereka ke masjid, mereka nggak pede. Mereka sudah merasa terhina dia. Ayo kita sholat Pak, aduh aku nih masih jauh dari Allah, nggak pantas. Merasa terhina dia. Ya, belum lagi nanti di akhirat kehinaan bagi mereka yang menuruti hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan. Dan orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan itulah kehidupan bagi hati. Ya, maka sebisa mungkin agar hati kita tidak menjadi hati yang sakit, jangan memperuntukkan hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan. Kapan ada kecenderungan untuk berbuat dosa dan kita mampu melawannya, maka lawan dia. Ta'awul, kemudian jangan sendirian, kemudian minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, cari kegiatan yang positif. Ya, kita tempuh sebab-sebab yang agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan. Masing-masing kita paham apa yang kita lakukan. Oh, saya kalau bertemu dengan orang ini melakukan dosa, maka jangan ketemu dengan dia. Oh, saya kalau saya sendirian saya dosa, maka jangan sendirian. Kalau saya ngekos misalnya, buka pintu kos, agar kita tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya kalau melakukan kemaksiatan itu ternyata biasanya kalau kegiatan saya nggak ada, saya banyak waktu kosong baring dengan handphone saya. Maka berarti cari kegiatan. Oh, saya harus ketemu teman-teman, saya harus olahraga dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang menjadikan hati atau menjadikan hati kita sakit itu adalah cinta dunia. Ini yang keempat, cinta dunia. Maksudnya bagaimana cinta dunia ini? Adalah cinta dunia yang berlebihan. Bahkan para ulama salaf mengatakan cinta dunia merupakan induk dari segala kesalahan atau dosa dan merupakan induk yang sangat merusak agama seseorang. Kenapa bisa demikian? Bisa dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia itu sangat hina di mata Allah.
termasuk dosa ya, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal dunia itu sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dosa besar adalah mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah. Ya, ini alasan yang pertama. Tentu kita cinta kepada harta, cinta kepada sesuatu di dunia ini adalah fitrah, tetapi cinta yang berlebihan itu yang tidak dibenarkan. Nah, tatkala orang bercinta dengan cinta yang berlebihan, seperti ini alasannya, karena dunia itu tidak pernah diagungkan sedikit pun oleh Allah, maka seseorang yang mengagungkan sesuatu yang direndahkan Allah, maka itu termasuk dosa. Kemudian yang kedua, Allah mengutuk, Allah memurkai, Allah membenci dunia kecuali yang ditujukan kepadanya. Karena itu, siapa yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci oleh Allah, ia akan berhadapan dengan kutukan, murka dan kebenciannya. Ya, dunia ini kalau secara asal itu dilaknat oleh Allah, kecuali sesuatu yang ditujukan kepadanya. Artinya apa? Dunia dengan segala macam gemerlapnya, kalau seorang mendapatkan dunia di tangannya, kemudian dia gunakan di jalan Allah, maka itulah yang terlepas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang yang di dunia ini berjalan dengan senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengajarkan ilmu, belajar ilmu, maka dialah orang-orang yang selamat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya segala sesuatu itu terlaknat kecuali zikir kepada Allah dan orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan mempelajari kebaikan. Kemudian yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia. Nah, ini dia. Kalau orang sudah terlalu cinta kepada dunia, maka yang harusnya sebagai sarana itu jadi tujuan. Sementara dunia ini adalah sarana kita untuk menggapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Kalau orang sudah cinta yang berlebihan kepada dunia, maka dunia yang menjadi tujuannya, bukan akhirat lagi. Kemudian yang kedua, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini yang paling tidak diharapkan. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, ya, sampai kepada amal yang harusnya itu bermanfaat di akhirat, dia tujukan untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Ini yang tidak dibenarkan. Maka sangat-sangat ditekankan agar jangan mencintai dunia berlebihan. Ya. Cinta itu harus bermain skala prioritas. Terus kemudian disebutkan di sini, ma'asyiral muslimin, alasan yang keempat, mencintai dunia membuat manusia tidak sempat atau terhalang melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat akibat kesibukannya dengan dunia dan kekasihnya. Ini dia, kalau orang sudah cinta dunia, maka sudah bisa dipastikan itu yang menjadi prioritas, sehingga kepada kehidupan akhirat dia akan terluputkan. Kemudian alasan yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Ini enggak boleh juga, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa tujuannya hidupnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ingat, Nabi katakan, barang siapa yang tujuannya dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran ada di kedua kelupuk matanya, dan dia tidak akan dapatkan dunia kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan.
Kemudian barang siapa yang niatnya tujuannya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Kemudian yang keenam, alasannya pencinta dunia adalah orang yang paling banyak disiksa. Ya, jadi ini real ya. Orang yang paling banyak disiksa adalah pencinta dunia. Jangankan di akhirat, di dunia mereka sudah tersiksa. Tersiksa dari sisi apa? Yang pertama, mereka disiksa dari sisi berupaya atau berusaha keras mendapatkan dunia itu. Dia sudah mikirkan bagaimana, dan itu siksaan tersendiri. Jauh dari keluarga, waktunya orang istirahat, waktunya orang ngumpul-ngumpul sama keluarga, dia masih sibuk dengan dunianya. Terus kemudian ya, usahanya sudah lebih nih. Usahanya lebih dari yang lain. Orang harusnya mendapatkan waktu yang lebih bersama keluarga, dia terbalik, tidak ada waktu buat keluarga. Terus kemudian dia juga tersiksa dari sisi apa? Kerja keras untuk mendapatkannya. Usaha sudah dikerahkan, terus meningkat, berusaha terus update bagaimana lebih maksimal. Terus kemudian tersiksa dari sisi apa lagi? Tersiksa dari perebutan dengan sesama pecinta dunia. Akan ada saingan, dan itu ujian tersendiri. Ada usaha bisnis, ada yang buka bisnis serupa, dia pusing bagaimana ini di sana buka serupa dengan kita, bagaimana kalau pelanggan kita lari ke sana. Kenapa? Lupa dia konsep akhirat, rezeki Allah yang ngatur. Kenapa? Tujuannya dunia. Yang dipakai rumus dunia. Di sana ada yang baru, berarti itu mengambil konsumen saya. Dia itu pikirannya. Padahal sejatinya konsep rezeki Allah berikan kepada siapa saja dan tidak akan pernah tertukar. Orang mungkin boleh mencontek, boleh menjiplak usaha kita, tapi tidak dengan rezeki kita. Tetapi ya itulah pecinta dunia, mereka jangankan mengetahui itu semua, duduk di majelis ilmu saja mereka tidak ada waktu. Jangankan duduk di majelis ilmu, untuk keluarganya saya tidak ada waktu. Terus kemudian nanti di akhirat, di alam barzakh disiksa juga mereka. Para pencinta dunia gak pernah belajar, gak tahu apa itu tauhid, gak tahu apa itu Allah itu apa, Rob itu apa, gak tahu nabinya, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, tidak mengenal agamanya. Nanti di alam kubur ditanya man Rabbuka, gak bisa menjawab. Ma dinuka, gak bisa menjawab. Dan sekali lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti di alam kubur tidak dijawab dengan hafalan, dijawab dengan praktek yang selama ini dilakukannya semasa hidup. Jadi kalau ada orang gak bisa bahasa Arab tapi prakteknya adalah benar, pengamalan tentang pengenalannya kepada Allah, pengenalannya kepada Rasul, pengenalannya kepada agama Islam, dia akan bisa jawab walaupun dia tidak bisa bahasa Arab. Adapun yang hafal mati, man rabbuka rabbi Allah madinuka dinil Islam, tapi nggak ada sempat dia belajar, tidak mengamalkan dalam keseharian, mereka tidak akan bisa menjawab. Terus kemudian ketujuh, penggila harta dan pecinta dunia yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot. Apa alasannya? Lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Iya, orang yang mengejar dunia kan itu masih sesuatu yang belum pasti. Sedangkan akhirat itu sesuatu yang pasti. Semua kita pasti meninggal dunia. Tetapi apa yang kita usahakan daripada dunia, semuanya hanya masih perkiraan. Dan kita tetap optimis, kita usaha. Tapi kalau kita fokus di situ saja kepada sesuatu yang masih hanya perkiraan, sedangkan yang pasti di depan mata adalah kampung akhirat, maka jelas harus diutamakan kehidupan yang sudah pasti. Terus kemudian lebih mengutamakan tidur daripada terjaga, lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Iya, coba antum lihat orang-orang yang mati-matian kejar dunia, subhanallah, ada di antara mereka yang fokus mengejar dunia di masa muda sampai tua.
Pas sudah tua ternyata apa yang dia kumpulkan selama ini dia pakai sendiri, habis untuk berobat buat dirinya dan dinikmatinya. Ya, habis dalam sekejap mata. Dan yang lebih parahnya lagi, ada yang dia kumpulkan harta sekian banyak, terus kemudian dia di masa tuanya harusnya dia nikmati, nggak bisa, dia sakit. Dan dia meninggal, hartanya diperebutkan oleh keluarganya, anak-anaknya, bahkan ada yang sampai bunuh-bunuhan dan sebagainya. Dan begitulah kehidupan dunia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, muhibbud dunya la yanfakku min salas. Pecinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 perkara. Yang pertama adalah hammun lazim, kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus. Wa ta'abun daim, kecapean dan keletihan yang tidak pernah berhenti, terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Ya. Ini siapa yang berkata? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dia mengatakan pecinta dunia tidak akan lepas dari 3, kesedihan yang terus menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ya, dan menjelaskan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka gina wa asudda faqrah wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, wahai manusia, wahai manusia, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Siapa yang berkata demikian? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah katakan, manusia, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu, berikanlah waktumu yang maksimal untuk ibadah. Aku akan berikan kecukupanmu, aku akan berikan kekayaan di hatimu, dan aku akan hilangkan kefakiranmu. Dan sekali lagi, kekayaan yang sesungguhnya itu di mana? Di hati. Dengan apa? Merasa qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian terakhir disebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia di sisi Allah ini berharga, ya, berharga walaupun hanya seperti sayap seekor nyamuk, ya, atau lalat, maka dia tidak akan memberikan minum sedikit pun darinya kepada orang-orang kafir. Nyatanya Allah berikan mereka. Artinya apa? Dunia ini tidak ada mulianya sedikit pun di sisi Allah. Disebutkan juga dalam hadis yang mana suatu hari Nabi SAW bertemu dengan seekor bangkai kambing. Kemudian bangkai tersebut cacat, telinganya kecil, dan dia sudah mati, sudah bangkai. Nabi tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Para sahabat mengatakan, buat apa kami beli, ini adalah bangkai. Kalaupun dia hidup, dia cacat, telinganya kecil. Terus kemudian Nabi katakan, siapa yang mau cuma-cuma? Mereka mengatakan, kami tidak mau, tidak ada harganya sama sekali bagi kami ini. Maka Nabi SAW mengatakan, fawallahi, demi Allah, la dunya ahwanu alallahi min hadza alaikum. Dunia lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai kambing ini di sisi kalian. Nah, begitulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antara yang menjadikan hati kita sakit adalah dosa dan kemaksiatan. Intinya semua dosa itu sumber sebab menjadikan hati kita sakit, malas ibadah dan seterusnya, tidak khusyuk dalam ibadah dan seterusnya. Terus kemudian cinta dunia. Ingat, kita boleh mencintai, tetapi sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai kecintaan dengan ibadah kalah ibadahnya.
Jangan sampai cintanya kepada pekerjaannya, tatkala datang waktu sholat, ya udah nanti aja sholat, bahkan tinggalkan saja sholat, berarti dia salah skala prioritas. Cinta sesuai dengan porsinya nggak ada masalah. Tapi kalau cinta berlebihan, menjadikannya tujuan, menjadikannya prioritas utama, itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu lebih akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah sekalian, kita akhiri. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari saya sendiri dan syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.